Puji Bapa Yahweh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Sefanya 1 ayat yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Yahweh, karena hari Yahweh sudah dekat. Sebab Yahweh telah menyediakan suatu kurban. Dia telah menguduskan orang-orang yang diundangnya. Silahkan duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Kita sudah melihat bagaimana dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Yahweh, karena hari Yahweh sudah dekat. Kita sudah dengar di mana-mana banyak pelayan-pelayan Bapak Yahweh sudah menyatakan akan hari, waktu yang juga sudah dekat. Memang tidak dikatakan hari tanggal, tetapi di sini dikatakan harinya sudah dekat. Apakah kita sudah siap? Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Dia sudah menguduskan undangan-undangannya, apakah kita sudah siap masuk dalam undangannya? Karena Bapak Yahweh juga memberikan kita kemampuan untuk melihat firman yang senantiasa kita dengar. Firman sudah terlalu banyak kita dengar. Persiapan demi persiapan yang ada pada kita. Kita selalu mendengar firman, membaca firman, tapi sudahkah kita siap di saat ada panggilan daripada Bapak Yahweh? Supaya kita juga mengerti betapa Bapak Yahweh rindu untuk supaya kita juga masuk dalam bilangan umatnya yang Dia selamatkan. Dia sudah persiapkan hati kita. Dia persiapkan semuanya. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada setan. Karena banyak yang kita dengar. Masalah demi masalah yang terjadi itu pun kita pernah alami. Khususnya saya pada satu ketika. Pada saat saya ada di Bandung. Mungkin saya pernah ceritakan di sini, pada saat saya ke Bandung dengan penuh orang-orang dalam satu kendaraan, karena ingat untuk melihat pelayanan, kalau orang mau terbang itu di ujung gunung itu terus dia terbang ke bawah itu pakai kayak terbang layang, itu tempat itu hanya khusus untuk motor yang naik ke atas, tapi saya tidak tahu. Karena saya cuma ada tulisan terbang layang, ada tanda panah. Saya ikut ke sana. Memang jalannya besar, pertama besar, lama, hanya khusus untuk motor karena tidak ditulis. Nah, saya sudah tidak mungkin lagi untuk berbalik. Pada saat di tikungan mau naik ke atas, ternyata tidak ada kemampuan lagi. Tapi di situ sebelah udah jurang. Pada saat disitulah tanpa sadar ada kuasa daripada Bapak Yahweh melalui rohnya. Jadi berbahasa roh keluar tanpa sadar. Mobil itu akhirnya dapat parkir, jadi balik arah saya. Yang sebenarnya tidak mungkin saya mau naik ke atas, tidak mampu, sebelah udah jurang karena udah untuk satu motor. Jadi bukan untuk mobil lagi. Jadi waktu saya balik lagi untuk keluar, bisa. Itu saya tahu ada yang mengangkat mobil saya untuk keluar. Saya berpikir, Bapak Yahweh, Engkau mengenal anakmu yang tidak ada kemampuan sampai di atas. Itu waktu itu dengan Desi. Mungkin masih ada yang kenal ponakan saya Desi ya. Dia yang bilang, Om, tadi Om pakai bahasa roh ya. Saya sendiri tidak tahu, saya tidak sadar. Tapi itulah Bapak Yahweh menolong kita yang selalu berserah kepada Dia. Akhirnya kita tidak mencapai tempat itu di Cililin, Cimahi ya. Kita pulang.
Saya di situ saya selalu berpikir, kalau jatuh semuanya di situ keponakan-keponakan saya, ya, dan kakak saya ada di situ, itu habis itu lebih dari 6 orang. Di situ saya hanya merasakan ada kuasa roh. Ya, di saat kita berbahasa roh, di situ ada kuasa. Karena jelas di dalam firman Tuhan juga tertulis, ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Coba kita lihat 1-4. Jadi kalau kita memiliki bahasa roh itu kita keluarkan walaupun itu 1-4. Coba di sini lihat. Nah, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata, seorang terhadap yang lain, lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea? Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa kita sendiri, di mana kita telah dilahirkan? Orang-orang Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri, sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Jadi ada kemuliaan waktu mereka menyembah Elohim dengan bahasa-bahasa mereka. Nah, kita di sini kita tidak tahu. Ya, saya pernah di dalam ibadah, ada orang yang berbahasa ternyata pakai bahasa Cina. Orang Cina itu terus tahu, oh dia sedang memuji Bapak Yahweh. Itu kebesaran daripada Bapak Yahweh dalam mempersiapkan pada saat mana kedatangannya dia datang nanti. Kita juga memang ada firman Tuhan jelas tidak terlampau untuk juga dibicarakan masalah bahasa roh ini. Tetapi itu tertulis dalam firman-Nya untuk supaya kita juga menghargai Bapak Yahweh, ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kita juga melihat bagaimana Bapak Yahweh telah memberikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita akan baca di dalam firman-Nya di dalam 1 Tesalonika 5. Coba kita lihat di sini. 1 sampai yang ke-11 ya. Dan mengenai waktu dan saat, hai saudara-saudara, kamu tidak punya keperluan untuk dituliskan bagimu, karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi kemudian kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain. Sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena mereka yang tertidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita selagi siang, kita harus sadar sambil mengenakan baju sirah iman dan kasih.
serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita, Yesua HaMasyiah, yang telah mati demi kita, supaya entah kita dapat berjaga-jaga atau tidur, kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan saling membangun. Kamu seorang demi seorang, sebagaimana pula yang kamu lakukan. Nah, saudara, kita diingatkan, kita juga tahu kalau kita selalu dekat dengan Dia, selalu percaya kepada Dia. Walaupun kita mungkin sedang tidur ataupun ketiduran, Tuhan katakan Dia yang berjaga-jaga bagi kita. Kita selalu dekat dengan Dia, selalu percaya kepada Dia, maka Dia juga akan nyatakan kasih-Nya. Karena itu banyak sekarang orang yang kita tahu, banyak ya dari orang-orang seberang yang mau masuk ya dalam iman kita. Udah banyak yang masuk tapi masih menggunakan nama yang lama. Tetapi kita mengucap syukur mereka sudah mulai percaya. Tapi Bapak Yahweh katakan satu waktu kelak aku akan memberikan mulut bibir yang bersih bagi mereka semuanya. Di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-9. Kita dapat baca ya. Sefanya 3 ayat yang ke-9. Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi waktu saat nanti Bapak Yahweh sendiri yang akan mengatur. Memang kita rindu semuanya untuk memanggil nama yang benar. Tapi waktu Bapak Yahweh yang terbaik. Ada lagunya tadi. Bapak Yahweh akan memberikan yang terbaik. Tepat pada waktunya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus HaMasyiah. Kita merasakan kalau kita sudah dekat dengan Dia, kita jangan terlalu bangga, jangan mau merasa lebih daripada yang lain. Tapi bayaklah kita merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sebagaimana firman Tuhan katakan juga ya, di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Di sini dikatakan, sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi kita selalu dimanapun kita berada, jangan merasa lebih daripada yang lain. Karena Bapak Yahweh dapat melihat kita semuanya. Nah, di dalam segala permasalahan, saya juga pernah ada rasakan ya. Betapa Bapak Yahweh begitu baik. Pada waktu anak saya ya pergi ke Korea kemarin, dia pulang, dia bilang, "Pak, mahal banget katanya di sana." Waduh, saya bilang, "Iya mahal, tapi kamu beli apa?" "Untuk Papa dibeliin kaos." "Ya syukurlah masih dapat walaupun hanya kaos." Ya, kalau dikurskan dengan Indonesia katanya, "Aduh Pak, mahal." Ya, puji Bapak Yahweh masih dapat. Saya bilang, itulah masih mengasihi orang tua, masih ingat. Padahal firman Tuhan jelas dikatakan akhir zaman anak-anak banyak sekali yang jauh. Ya, anak saya bilang, "Kamu jangan lupa CWA, jangan lupa ibadah." Nyatanya dia nggak ibadah. Tapi sayangnya mengucap syukur karena waktu dan saat pasti Bapak Yahweh sendiri akan jamah hatinya. Ya, nah kita melihat bagaimana Bapak Yahweh akan nyatakan kuasanya di dalam Maliahi 4 ayat 4 sampai 6. Anak-anak akan dekat dengan orang tua. Soalnya kalau anak-anak sudah diberikan gadget, pasti lupa dengan kiri kanan, muka belakang, dia lupa. Dia dengan asik dengan dia punya apa yang dia lihat di gadgetnya. Ya, sekarang kita melihat banyak sekali kejadian seperti itu. Banyak sekali kita lihat di YouTube bagaimana anak sampai matanya muter-muter sendiri. Itu kejadian itu terjadi. Maka kita juga yang dekat dengan Bapak Yahweh, kita coba lihat satu dengan yang lain. Walaupun ada ibu, bapak, anak, coba kalau mereka sudah pegang ini, apa mereka ingat siapa yang dekat dengan dia? Dia lupa.
Kita tahu semuanya. Nggak usah di sini. Di luar sana banyak. Di sini juga ada. Tapi gampang di sini karena sudah banyak dengar firman, ditegur dikit, dia masih mau menerima. Tapi di luar sana coba dia banting semuanya. Karena keinginannya tidak tercapai. Nah, di sini kita melihat Bapak Yahweh di dalam Maleakhi 4 ayat 4 sampai 6 dia katakan apa? Ingatlah akan Torah Musa hambaku yang telah aku perintahkan di Horeb untuk semuanya orang Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai punah. Kita lihat sampai musnah, bukan punah, musnah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Tidak lama lagi kita selalu mendengar di mana-mana orang lain bilang tahun 2023 resesi katanya, besar-besaran. Buat orang dunia resesi. Tapi kalau buat anak Tuhan resepsi. Kita tahu itu pasti Tuhan memberkati kita pasti. Karena kita selalu berserah, berharap kepada Dia. Dia lebih tahu yang terbaik karena kita berserah. Kita tahu kemampuan kita tidak seberapa. Tapi Bapak Yahweh lebih tahu yang terbaik. Kita dalam baca juga ya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-17 ya. Dan dia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Nah, umat yang disediakan bagi Yahweh itu siapa? Ya kita yang sudah dekat dengan Dia. Bapak Yahweh sudah mempersiapkan umatnya. Sebagaimana dikatakan dalam Sefanya 1 ayat 7, mempersiapkan para undangannya. Ya, kita yang selalu dekat dengan Dia, kita menyadari ujian tantangan pasti ada. Tapi kita melihat ada undangan Bapak Yahweh sudah mempersiapkan. Tapi siap atau tidak hati kita, ya. Karena itu kita juga melihat bagaimana Bapak Yahweh selalu memberikan yang terbaik di dalam firman-Nya di dalam Roma 13 ayat 11. Di sini dikatakan, juga ini karena mengetahui saat bahwa waktu untuk kita bangun dari tidur telah tiba. Sebab sekarang keselamatan kita sudah lebih dekat daripada ketika kita beroleh iman. Sudah semakin dekat. Karena kita yakin dan kita percaya. Bapak Yahweh lah yang sudah memberikan kepada kita kekuatan, kasih, kesabaran. Dan juga kita juga harus tahu. Di saat kita mau masuk ke dalam undangan itu, pasti ada jalan yang harus kita lalui. Jalan itu sempit adanya. Ya, Matius 7 ayat yang ke-13. Coba lihat. Masuklah melalui gerbang yang sempit. Karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Nah, kalau kita sudah mengenal firman, kita tahu dikatakan firman hanya sedikit yang masuk ke sana. Jadi ya, karena kita mengenal kebenaran, kita selalu melakukan firman-Nya, tapi kalau orang-orang dunia ya, pasti mereka banyak keinginan-keinginan ya. Banyak hal-hal yang mereka pikirkan. Belum lama ini kita melihat terlalu banyak yang kita lihat di media. Anak seorang penjabat mukulin ya anak umur 17 hanya gara-gara seorang wanita. Akhirnya orang tuanya dicopot dari jabatan. Ya, kita tahu semuanya itu. Dan menyatakan kemewahan, ya, mengeluarkan kemewahan begitu membuat orang lain
merasa iri terhadap mereka. Tapi kita melihat, walaupun kita tidak seperti itu, kita hanya berjaga-jaga. Jangan sampai kita sendiri ya terbawa oleh arus dunia ini. Ya, kita melihat bahwa Bapak Yahweh tidak pernah membiarkan anak-anaknya ya selalu ada di dalam, kalau kita selalu dekat dengan Dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, karena dikatakan sempitlah jalan menuju kehidupan. Nah, kita lihat di sini, apabila Bapak Yahweh sudah tutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Nah, karena itu kita juga harus berjaga-jaga di dalam hidup kita, ya, seperti kalau wanita, ya jangan sampai mau juga mencoba menguasai pria, karena tertulis dalam firman-Nya 1 Timotius 2 ayat yang ke-11, kita dapat melihat di sini supaya juga wanita adalah penopang di dalam kehidupan kita. Biarlah seorang istri belajar dalam ketenangan, dalam segala ketundukan. Ya, dia harus tetap tunduk. Aku tidak memberi izin kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, tetapi sebaliknya dia harus berdiam diri. Sebab Adamlah yang pertama diciptakan, kemudian Hawa. Dan Adam tidak tertipu, melainkan istrinya lah yang tertipu. Ia jatuh dalam pelanggaran. Namun dia akan terselamatkan melalui persalinan, asalkan mereka tetap tinggal di dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan penguasaan diri. Ini untuk para wanita, supaya jangan menguasai, jangan juga belajar ya menguasai akan suaminya, tapi biarlah kita selalu berserah, berharap. Dan ada firman Tuhan mengatakan, suami kasihilah istrimu. Nah, ada juga supaya saling seimbang di dalam kehidupan keluarga. Terus terang saya memang sudah lama ya, jadi saya tidak tahu lagi. Ya cukup lama ya, 2007, sekarang 2023. Saya memang begitulah perjalanan hidup saya. Saya hanya berserah kepada Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh lebih tahu yang terbaik dalam diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Karena itu dia katakan, ya firman Tuhan katakan, punya kulah emas dan perak. Dalam Hagai 2 ayat yang ke-8, coba kita lihat. Jadi kita tidak ada satu kebanggaan kalau kita memiliki itu punya Bapak Yahweh. Ya, perak adalah milikku dan emas adalah milikku, firman Yahweh Tsebaot. Kalau di dalam ada firman yang lain dikatakan, segala yang ada di kolong langit ini adalah milikku. Ya, itu di dalam Ayub 41. Ya, itu bisa dicari. Karena di sini saya menulis tapi tidak tercantum di firman Tuhan kita ini. Tapi saya percaya itu ada penggenapan daripada Bapak Yahweh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Mesias, kita melihat Bapak Yahweh tidak pernah membiarkan kita umatnya yang selalu ya berserah berharap kepada Dia. Kalau kita sudah melihat bagaimana dalam 1 Korintus 14 ayat 34 juga dikatakan wanita harus berdiam diri. Coba kita lihat. Para istri dalam gereja-gereja, kamu biarlah mereka berdiam diri, karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Sebaliknya tunduk sebagaimana pula Torah mengatakannya. Ini ada Torah juga yang mengatakannya bahwa wanita harus merendahkan diri, harus belajar taat ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kita sudah melihat bagaimana Bapak Yahweh selalu menolong umat-umatnya yang berserah berharap kepada Dia. Sebab barang siapa yang meninggikan Dia, Dia pasti akan merendahkannya. Dan kita sudah masuk dalam undangan yang Bapak Yahweh siapkan bagi kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau kita selalu dekat dengan Dia. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-22. Kita lihat di sini.
Lukas 13 yang 22, dan di sini dikatakan, dan dia berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dan seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang-orang yang diselamatkan? Dan dia berkata kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Manakala tuan rumah telah bangun dan telah menutup pintu, maka kamu mulai berdiri di luar, mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, ya Tuhan, bukakanlah bagi kami. Namun sambil menjawab dia berkata, kepadamu aku tidak mengenal kamu, dari manakah kamu? Pada waktu itu kamu akan mulai berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di tempat-tempat lapang kami. Namun dia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak pernah tahu dari manakah kamu ini. Nyala daripadaku, kamu semua pelaku kejahatan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Masih, banyak yang kita sudah lakukan, tapi hati-hati jangan sampai seperti apa yang dikatakan, nyala dari hadapanku. Semua yang melakukan kejahatan. Ini kita bisa compare dengan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Coba kita lihat. Sama sih seperti dengan ini ya. Tapi coba kita perhatikan, di sini juga dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi kita sendiri selalu diingatkan, selalu percaya. Apa yang kita jalani sepanjang hidup kita, kita berserah berharapnya kepada Dia. Jadi jangan sampai kita juga mendengar akan banyak masalah-masalah, tapi kita terbawa oleh arus. Tapi kita tahu kita sudah menyatakan kebaikan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Karena Bapa Yahweh lebih mengerti, lebih tahu apapun permasalahan yang kita hadapi. Dia lebih tahu persis apapun yang kita butuhkan. Dan kita tahu, kalau kita dekat dengan Dia, Dia selalu dekat dengan kita. Karena Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, kita bisa baca di dalam Yohanes 15. 1-4 saja. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, dia dibuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia memangkasnya supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman. Sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang 15, ayat yang ke-16 coba. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan apa? Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Haleluya. Firman tidak saya panjangkan. Inilah yang ada. Saya undang untuk bangkit berdiri.